3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Ahmi Wikrama dan rekan saya Bang GS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang jawab, pemirsa. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam program GS Mozaik Banyumas TV. Dalam 30 menit ke depan kita akan mengulas banyak tentang tokoh yang sudah hadir di samping kita, samping kiri saya dan bersama Bang GS pada kesempatan GS Mozaik. Siapa sih dia? Mari kita kupas bersama lebih dekat dengan beliau, Bapak Doni Priyanto SHMH. Baik, kita sapa dulu pemirsa dengan beliau. Halo, apa kabar Pak Doni? Baik. Gimana mengucapkan salam dengan pemirsa Banyumas TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Priyanto SHMH. Untuk profesi saya sampai dengan sekarang ini hampir 20 tahun jadi pengacara. Terima kasih sudah bertemu di sini, berkenalan di sini dan bisa menyapa khususnya pemirsa Banyumas TV di khususnya Banyumas Cilacap dan sekitarnya. Dan saya pribadi Doni Priyanto SHMH, profesi pengacara, dan untuk rumah ini ya di perumahan Kalidonan, di perumahan Simang Donan, nomornya B130, khususnya di Cilacap Utara. Wah, mantap banget perkenalannya, lengkap ya. Sekolahnya belum sekolah. Oh, sekolahnya belum dikenalkan ya. Iya, untuk Di sekolah mana? saya murid saya, soalnya kalau Wilayah Donan ya. untuk sekolah kebetulan SD di SMD Negeri Sampang 1 ya, Sampang ya. Terus SMP di SMP Negeri Sampang 1 juga, di Sampang. Terus setelah itu SMA ke SMA 5 Purwokerto di Jalan Gereja, dan setelah itu kuliah di Unwiku, setelah itu S2-nya di Unsa di Solo, dan sampai dengan sekarang ini mau ke dokter. Insya Allah kita nunggulah apa yang menjadi suatu target. Mantap kali ya, bener-bener wong Cilacap ini, wong Banyumas Cilacap ini pemirsa. Apa dokternya nanti nunggunya setelah jadi calon? Oh, kayaknya itu dokternya lagi mulai di progres ya, progresnya mau dokter ya. Jadi namanya nanti panjang nih, Dr. Doni Priyanto SHMH Bang GS. Luar biasa. Gimana hari ini, apa saja yang sudah dilakukan nih sama Pak Doni dari pagi, mungkin setelah bangun tidur terus ngapain gitu? Jadi setiap paginya, alhamdulillah ya, saya setiap paginya pasti selalu meluangkan waktu itu minimal setengah jam untuk aktivitas berolahraga, baik untuk jogging, jalan ataupun bersepeda. Minimal ya setengah jam saya harus luangkan untuk menjaga stamina biar tetap sehat selalu. Biar besok bisa melayani masyarakat dengan optimal ya, Betul, sehat. betul. Salah satu itu yang diharapkan sama masyarakat kan itu Bang Saya GS. sekarang aja melayani susah karena batuk. Sekarang saja Bang GS. Mau ngomong aja kan susah ya, gatel gitu ya. Gatel. Nah, kalau kita nggak sehat tuh seperti itu. itu. Makanya pentingnya seperti tadi Pak Doni itu sesuai banget ya, lahir dan bekerja untuk rakyat. Nah, bahasanya lahir dan bekerja untuk rakyat. Mungkin dia dari lahir mau sehat, olahraga yang seperti disampaikan, untuk bekerja untuk rakyat. Seperti itu ya Pak Doni ya. Betul ya. Jadi pada prinsipnya saya berangkat dari keluarga ya, yang mana keluarga saya untuk bapak saya dari Banyumas, itu tepatnya di Purwokerto, Sokaraja dan sekitarnya. Terus ibu saya dari Kebangsari, Tambak gitu ya, yaitu memang Banyumas. Terus bapak ibu saya bersatu di daerah Sampang, dan alhamdulillah dan berdomisili dari mulai tahun 78 di Sampang. Jadilah muncullah saya selaku sebagai anak ya, anak pertama dari tiga saudara.
tidak bisnis batik, ketuk sama soto ya kalau olahraga. Ya memang kalau misalnya dari keluarga-keluarganya itu banyak yang di daerah Sokaraja. Advokat nyambi bakul ketuk. Ya mungkin untuk apa dan sebagainya ke depannya gimana ya. Oh, iya. Salah. Nah ya pemirsa, Beda ya nanti ya. betul sekali. Bisa jadi usaha gitu ya Bang GS ya. Pemirsa, Pak Doni ini juga seorang advokat. Nah, di dalam organisasi advokat juga beliau adalah seorang pengurus ya tentunya ya. Pengurusnya itu pengurus dalam bidang apa nih Pak Doni? Kebetulan dari mulai cikal bakal DPC Beradi Cilacap dulu 2 periode yang lalu. Berarti 1 periode kan 5 tahun Peradi ya. itu apa Mas? Peradi Mungkin masyarakat masih Belum tahu, Peradi awam ya, itu Peradi. Peradi itu Persatuan Advokat Indonesia. Oh, iya. Yang mana untuk masing-masing kabupaten pasti di situ muncul yang namanya Peradi. cabang Oh, untuk iya. persatuannya Iya, pasti iya. diketuai oleh ketua DPC. Sebelum tadi munculnya perpisahan atau berpisahnya DPC Peradi Cilacap, dulu masih nginduk di DPC Banyumas. Dan di dua periode ini kebetulan saya selaku sebagai pendiri ya, bagaimana kita harus memisahkan diri karena kita anggota sudah mencukupi, barulah terjadinya suatu DPC Cilacap. Kebetulan dalam periode 1 terus periode kedua kebetulan saya sebagai ketua bidang pertama ketua bidang PPH pos bantuan hukum ya. Kebetulan 5 tahun saya jabat di situ, dapat kontrak untuk pengadilan agama, pengadilan negeri khususnya Cilacap karena kita membawai DPC Cilacap. Terus periode kedua kebetulan saya sebagai ketua bidang pendidikan profesi pengacara sampai dengan ini. Jadi Sekarang PKPA ya. PKPA itu ya. Alhamdulillah sudah hampir 8 angkatan ya dalam 8 proses angkatan, ya. periode yang kedua ini hampir 8 angkatan. Berarti itu menciptakan advokat-advokat baru tentunya ya di Betul. Cilacap, dan beliau ini salah satu dari pengurus DPC Peradinya. Terus gini, Mas ya, pertanyaan masyarakat kan sering begini, kalau berperkara gitu ya, berperkara tapi tidak punya uang gitu, masih ada nggak jalan pendampingan hukumnya gitu? Betul. Sebetulnya kalau misalnya namanya pengacara itu ada yang bernilai pro bono, pro bono itu bahasanya Pro bono. gratis ya, Pro bono. gratis. Ada yang mana Syaratnya SKTM Pak? ya biasanya kita lihat dulu memang benar-benar tidak mampu dan sebagainya, kita Iya. sebagai pengacara melihat dengan posisi itu insya Allah kita bantu. Itulah yang menjadikan nilai pro bono, tidak dengan menggunakan semua komersil. Kan tahunya masyarakat itu kalau berperkara hukum pasti nanti membutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkan keadilan. Betul. Tapi kalau misalnya kaitannya sekarang juga sudah diatur ya bahwasanya untuk masalah hukum khususnya bagi orang yang tidak mampu ada beberapa syarat-syarat yang mana diantara satu surat keterangan miskin, Ya. atau KIS apa dan sebagainya bisa kita Pengacara ditangani negara seperti berarti, itu. pengacara. Bukan pengacara umum yang mana ada kontrak dengan Menkumham yang kaitannya untuk menangani posisi orang miskin tersebut. Oke, luar biasa sekali ya, dari pagi sudah menciptakan suasana yang sehat kuat. Tentunya kecerdasannya juga dapat, bisa melayani rakyat, seorang pengacara juga, dan kalau yang tidak kuat bisa murah, pro bono tadi kan. pro bono tadi ya. Dan kalau misalnya kepengen tahu banget, itu nanti bisa konfirmasi langsung. Kayaknya punya web juga ya Pak Doni ya, sudah ada di webnya, jadi pemirsa juga akan bisa tahu apa sih, siapa sih, bagaimana sih profilnya, visi misi, dan galeri-galeri tentunya sudah full itu ya di dalam webnya itu ya. Baik, saya kayaknya sudah lihat nih Bang GS, beliaunya pakai blazer dan blazernya ada Nasdem gitu ya. Baik, tentunya pemirsa juga penasaran. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 3, 2, 1.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama GS Mozaik Banyumas TV. Baik, kita lanjut lagi di percakapan tadi yang semakin mendalam Pak GS, semakin panjang. Karena semakin banyak informasi kan masyarakat semakin paham. Betul, jadi kita seperti jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah itu pemirsa. Jadi kita harus tahu siapa sih yang akan kita pilih, ya kan? Tentunya biar nggak seperti kucing dalam karung. Tahu-tahu kucingnya nggak jelas, nggak punya kaki kan, nggak jelas kan? Nah ini kalau karena hari ini di GS Mozaik tentunya kan itu, Mbak, menyajikan untuk seluruh masyarakat Banyumas TV agar lebih cerdas, agar lebih tahu, lebih dekat dengan sosok pemimpin yang akan datang, ya kan? Baik, yang akan kita pilih bersama-sama. Yang akan kita pilih tentunya karena begitu banyaknya ya, tapi tentunya dengan pilihan pemirsa yang sudah tahu jejaknya, siapa dia, kan nggak ragu-ragu gitu Bang Gis ya. Baik, lanjut lagi nih ke Pak Doni yang wong Banyumas asli Cilacap. Baik, lahir dan bekerja untuk rakyat. Nah, ini kayaknya keras sekali nih ya bahasanya. Sebelum ini kan Pak Doni itu profesinya sebagai seorang advokat ya. Nah, di 2024 ini Pak Doni sudah akan mengikuti ya, sepertinya kayaknya sudah aktif sekali di dunia politik. Tentunya di Partai Nasdem ya. Ingin bersumbangsih ya. Sumbangsih. Diversifikasi pelayanan ya. Nah, pelayanannya ya. Pelayanan di bidang hukum saja, sekarang hukum dan politik. Politik. Nah, di situ yang memotivasi utama Pak Doni sendiri itu dalam hidup. Visinya apalah? Visinya mungkin visinya atau misinya. Monggo silakan, kita juga kepengen tahu kan ya Bang. Iya, ya. Bukan hanya saya, tentunya pemirsa Banyumas TV. Calon pemilih. Nah, calon pemilih boleh banget bisa tahu siapa beliau dan apa sih yang beliau inginkan untuk masyarakat tentunya. Monggo silakan sampaikan. Visi misinya. Langsung aja ya, bahwasanya khusus kaitannya visi terwujudnya wakil rakyat yang amanah dalam ataupun terciptanya masyarakat Banyumas yang sejahtera dengan gerakan perubahan yang nyata. Itu visinya. Itu visinya ya. Itu visi. Kalau diulangi mungkin Mas Doni biar lebih jelas gitu ya. Dari terwujudnya wakil rakyat yang amanah dalam mencapai terciptanya masyarakat Banyumas Cilacap yang sejahtera dengan gerakan perubahan yang nyata. Itu visinya sudah terwujudnya wakil rakyat ya. Nah, misinya sendiri apa? Misinya? Dari beberapa misi itu satu diantaranya mendorong kualitas pembinaan sumber daya manusia yang berdaya saing khususnya Banyumas Cilacap. Yang dua, mendorong kerja sama aktif dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas Cilacap. Terus yang ketiga, mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah pusat hingga daerah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan pembangunan berkelanjutan. Cara biar itu didugi harus itu loh ya. Jelas ya visinya. Betul ya Mas Doni ya, kan ada istilah itu ya Nah, itu mendorong kualitas pembinaan sumber daya manusia yang berdaya saing Banyumas Cilacap. Itu contohnya apa itu Pak Doni? Yang ada di bayangan Mas Doni. Jadi saya pada prinsipnya gini Mbak. Apa ya kira-kira kurang berdaya saing gitu kan? Jadi pada prinsipnya gini saya dari mulai kecil, dari mulai mungkin dari tahun 78 ataupun sejak saya mulai tahu mana yang baik dan benar gitu ya, bahwa saya selaku sebagai pengamat itu selalu melihat sampai dengan sekarang ini posisinya bahwa untuk selatan ya tentunya untuk pinggir laut gitu ya. Dan untuk agak roda mentengah itu berarti pertanian. Itu munculnya namanya Paila dan Pacaklik. Paila dan Pacaklik ya. Paila dan Pacaklik sampai dengan sekarang ini masih muncul kayak gitu dan kayak gitu terus. Kenapa? Dengan adanya posisi Paila tersebut karena para nelayan selalu muncul Paila karena nelayan tersebut itu selalu menggantungkan posisi arah angin
Kalau memang arah anginnya itu tidak nggak beraturan, nggak ada, otomatis nelayan itu tidak punya pendapatan penghasilan, sehingga nelayan tersebut ya lagi pailah, Ya, pailah. pailah itu penghasilan anjlok ya. anjlok. Karena Itu tidak melaut. dari dulu kayak gitu, dan sampai sekarang ini masih muncul. Terus yang kedua kaitannya paceklik, yang mana paceklik tersebut itu selalu dialami oleh para petani khususnya di darat ya, khusus perkebunan apa dan sebagainya. Karena apa? Selalu mengandalkan suatu perubahan iklim ataupun 2 kali Ya, ataupun curah hujan, sehingga di sini sangat Nanti disayangkan. dibikin seperti maos semua. Iya, itu 3 kali kan panen. Iya, 3 kali panen ya. Sampai sekarang kan masih muncul itu. Karena apa? Pada semua masyarakat Cilacap Banyumas untuk pailah paceklik selalu terjadi begitu. Karena apa? Semua pembangunan adanya berada di utara. Mulai pembangunan investasi besar-besaran apa dan sebagainya selalu di utara. Di selatan nggak ada kebagian. Nah sekarang menjadi pertanyaan, dari mulai tahun 78 sampai dengan sekarang ini, wakil rakyat yang dulunya mungkin untuk pusat di mana? Masa dari dulu sampai sekarang nggak ada Saya namanya? stop dulu Mas Doni. Siap. Sekarang apa hubungannya pembangunan di utara dengan pailah yang tadi terpengaruh oleh arah angin apa ya? Arah angin yang memang itu tidak bisa. Itu hubungannya maksudnya. Oke, dengan adanya bahwa semua investasi atau pembangunan yang luar biasa khusus pabrik-pabrik besar, kalau memang dari utara sudah dialihkan ke selatan, sehingga nelayan atau petani yang mana munculnya pailah itu bisa bergeser, Gitu. mungkin menjadikan suatu buruh, Ada alternatif itu profesi alien lah ya. betul. Sementara ya. Jadi di situ sangat disayangkan sekali. Angin tidak menguntungkan. Masih Kerjakan ini, gitu lah. sehingga di sini ada pembangunan yang maksimal. Saya kira tadi pembangunan di arah selatan bisa mengalihkan arah angin. Bukan, iya. Karena Bisa itu aja apa yang ini disebut Bang ya, betul. pembangunannya mengarahkan angin ya. Angin Jawa itu sih masalahnya tadi. Betul. Jadi pada prinsipnya kalau memang di sini ada suatu pimpinan atau pemimpin atau Wakil rakyat lah ya. yang benar-benar bisa memperjuangkan adanya investasi, bisa dibangun suatu pabrik yang menyerap khususnya masyarakat Cilacap yang sekitarnya dan sebagainya, itu sehingga bisa menghilangkan namanya pailah sama paceklik. Coba bayangkan tahun 85 Bapak-bapak ataupun masyarakat Banyumas, ada yang dulu yang namanya pabrik patal pemintalannya, patal ya mungkin. Saya ambilnya tuh. Ya itu kan. Coba bayangkan dulu penyerapan tenaga itu mungkin ribuan, ya kan? Itu waktu itu sampai terjadinya suatu deadlock sampai bangkrut, sehingga orang-orang yang mana di situ menjadikan suatu pekerja sehingga orang tersebut itu hilang pekerjaan. Dan ini Mas Doni juga ada bakat untuk langsungannya nyabu ya. Calon gubernur ya. Jadi ini sangat ini ya, terutama kepentingan. Apa ini setelah nyalek DPR RI langsung mau calon bupati? Mudah-mudahan apa yang menjadi sesuatu itu bisa ke sana berapa kali baru ke gubernur. Oh gitu. Karena apa yang mana disebut. Tadi saya teruskan ya. Kenapa dalam artian untuk pabrik patal ataupun perusahaan patal itu bisa mati ataupun bisa memphk-kan semua banyak orang, ribuan orang. Pertanyaan saya waktu itu sampai saya kadang melang saya, wakil rakyat dulu yang di pusat pada ngapain? Coba kalau misalnya ada inisiatif bahwasanya ayolah kita suntik menggunakan dana APBN ataupun BUMN, kita keber di situ. Jangan sampai warga di sekitar itu kehilangan pekerjaan. Iya. Harapan saya begitu. Sekarang masih mungkin nggak ya patal itu dihidupkan lagi? Makanya dengan adanya pos itu menjadikan suatu wakil rakyat khususnya yang peka terhadap apa yang menjadi suatu daerahnya ya. Kalau memang saya maaf bukan apa-apa, bagaimana kita tahu posisi geografis ataupun di situ, bagaimana mau menjadikan suatu kemajuan kalau memang kita hanya cuma datangnya itu hanya 1 tahun sekali kalau mau menghadapi kampanye lah,
ya itulah sangat kurang peka di situ. Mungkin Mas Doni biasa kalau jadi DPR itu jadi objek wisata bagus banget. Oke siap, Bang GS, Pak Doni, mohon maaf saya cut dulu nih, Ya, karena apa-apa. sebentar lagi ada yang mau lewat. Baik, pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 3, 2, 1. Three, two, one. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan GS Mozaik Banyumas TV. Baik, lanjut lagi dengan yang tadi yang masih sangat semakin hangat dengan Banyumas Cilacap asli ya, tentunya masih bersama beliau Bapak Doni, lahir dan bekerja untuk rakyat. Kembali lagi yang sesi yang tadi ya, tentunya dengan sumber daya manusia ya, tentunya tadi masih sekarang yang saya ingin tanyakan nih, boleh ya tanya ya? Boleh ya. Dan tadi Mungkin juga saya tanya-tanya. mungkin saya mewakili masyarakat. Riko mungkin Iya pakai kan sudah tanya tadi nih. ada Bang GS, saya jadi Riko gitu ya. Jadi saya mewakili masyarakat, intinya gini, apabila nanti Bapak sudah menjadi nih jadi seorang dewan ya, bukan calon lagi nih, udah jadi dewan dan Ya, terpilih DPR RI. DPR RI lah ya. Ini loh. Nah, yang akan ditanganin sama Pak Doni itu apa? Menanggulangi yang tadi disebutkan Paila. pacaklik ya. Paila pacaklik itu tadi ya. Ya, kalau Pak Ilan itu nelayan, Bapak Celikan Nah, itu apa yang akan Pak Doni lakukan sebagai seorang dewan wakil rakyat? Tentunya rakyat nggak mau kecewa hanya dengan janji, begitu ya pemirsa. Baik, kita akan langsung tanya kepada beliau. Ini sekarang sudah di dewan seolah-olah ya. Jadi silahkan Dan kepada janjinya rakyatnya. itu tersimpan di link YouTube. Ini tersimpan, ini jejak ya, jejak untuk Pak Jejak Doni digitalnya Prianto dia nanti. SHMH. Beliau saat ini sudah jadi dewan nih ceritanya nih, udah 2004 jalan. Nah, janjinya kepada rakyat untuk menanggulangi paila pacakliknya itu bagaimana? Coba biar rakyatnya senang gitu loh. Terima Silakan. kasih. Ya, untuk paila khususnya di daerah pesisir yang mana kita akan tawarkan yang mana kepada masyarakat umum bahwasanya kita akan ataupun kita mencari investor yang luar biasa berkaitan masalah pembangunan yang mana kaitannya untuk penyerapan warga khususnya Banyumas Cilacap yang mana di situ perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik besar untuk penyerapan kaitannya untuk mengikis dogma ataupun Derita Paila ya. cerita paila, Cerita paila sehingga ya. kita memang harus optimis, harus membangun, Ya. jangan sampai semua pembangunan di utara. Dan di samping itu juga perlu diketahui juga untuk mulai dengan adanya pengikisan dogma, adanya tsunami atau apa, kita juga sudah dari pembangunan udah mulai bandara ya, Ya. pinggir laut juga udah muncul, Iya. PLTU juga udah muncul dan sebagainya. Marilah untuk sekarang ini mulai adanya perubahan kaitannya investor masuk ke Cilacap dengan adanya dogma kaitannya tsunami dan sebagainya kita hilangkan. Bagaimana mungkin juga kalau misalnya di Jepang contohnya ya Pak, kalau di Jepang itu setiap jamnya itu terjadi gempa. Iya. Iya. Tapi tetap pembangunan, semua pembangunan baik pabrik apa tetap berjalan. Tsunami aja cuma 200 korbannya Pak. Nah di antaranya itu Iya. tsunami ataupun apa, sehingga di sini konstruksi pembangunan atau bangunan yang mana untuk kaitannya masalah tsunami kita harus antisipasi. Itulah untuk kedepannya kaitannya untuk mengatasi yang namanya paila. Jadi malah murah ya Mas Doni ya. Kalau anti tsunami gempa itu murah loh. Iya. Pakai bambu. Dan sampai itu juga untuk kaitan itu kaitannya untuk itu paila ya, kalau untuk pacaklik ya jamin sebetulnya sama kaitannya masalah itu. Dan perlu begitu juga saya merasa miris ya. Iya. Saya selaku sebagai anak daerah khususnya Banyumas Cilacap, anak saya kuliah semuanya di Purwokerto, keluarga banyak di Purwokerto, saya domisili sekarang di Cilacap hampir 20 tahun juga di sini. Saya semua dua kabupaten tersebut saya menyelami, saya melihat
Sebetulnya kita juga sangat miris sekali. Sekarang posisi SMA nih, khususnya SMA, SMP, muncullah namanya zonasi, ya kan? Namanya zonasi. Nah sekarang ini saya pribadi, maaf sebelumnya dan sebagainya, saya selaku sebagai anak daerah yang cinta terhadap nasional daerah sendiri, saya merasa iba. Kayak Pertamina nih, kayak semen nih, coba bapak-bapak ataupun semuanya warga Banyumas, dari berapa persen yang menjadi pegawai organik khususnya semen, Pertamina dan lainnya. Kalau saya lihat bahwasanya untuk Cilacap aja itu nggak ada 20% yang jadi pegawai di dalamnya. Warga masyarakat Cilacap Banyumas banyakan ya maaf nih bukannya minimal paling LS labor supply. Kalau misalnya ada overhaulan itu 1 tahun sekali. Lah yang 11 bulan mau kemana? Lah muncullah Paila ataupun Pak Caklek lagi. Sehingga di sini harapan saya selaku sebagai dewan kalau di sana bisa menjadikan namanya zonasi yang mana Zonasi perekrutan karyawan. Betul. Bukan hanya zonasi sekolah. Bukan hanya zonasi sekolah. Program memang harus zonasi perekrutan pekerja. Emangnya warga. Tapi kan tentu tidak sama dengan sekolah ya. Ya. Orang-orang miskin langsung masuk Pertamina. Iya, maksudnya kita Apa itu ya nanti ya? Kalau sekolah kan orang miskin masuk. Kita harus ada perekrutan. Ya. Perekrutan yang mana dalam satu prinsip saya, Cilacap Banyumas ini emang gak ada orang pinter sih, kan gitu. Bagaimana itu muncul ada orang pinter kalau tidak diberi suatu kesempatan? Makanya di sini dalam suatu konsep ada wadahnya. Ini pekerjaan untuk seorang Cilacap Banyumas, coba nih 80%, yang 20% orang luar. Jangan maaf-maaf sekali nih, masa namanya persentase dulu sebelum baru perekrutan. Ya, itu. Saya mau menerima 100 orang, yang 20 orang dari Cilacap gitu ya. Yang 80%. Yang 80. Oh iya, untuk kesejahteraan masyarakat Cilacap Banyumas. Kalau yang 20 silahkan dari luar. Kecuali yang 80 itu ada yang masuk mungkin nggak pinter ya. Ya kita kan namanya itu kita harus menggunakan yang mana daya saing masyarakat yang kuat. Kita perbaiki, kita ciptakan gitu ya. Harus bersihkan. Saya katakan sudah gede. Nah makanya di situ harapan saya dengan adanya suatu zonasi perekrutan kaitannya perusahaan-perusahaan besar, kita harus adakan suatu itu. Jangan sampai ada paribasa ayam mati dalam lumbungnya sendiri, lumbung padi. Karena tidak ingin mati pada pergi. Nah, itu kan. Ayam mati pada lumbungnya sendiri ya. Iya, Itu karena kurang makan dari orang sendiri gitu ya. Iya. Jadi Makanya mati kan. sekarang ayam Ini pergi. sindirannya dalam sekali ini ya bahasanya beliau. Oke, baik. Baik, terciptanya masyarakat ya Banyumas Cilacap yang sejahtera dengan gerakan perubahan yang nyata. Nah, itu salah satu dari motonya beliau juga lagi dari partai beliau. Katanya rakyatnya mau ngedewek. Nah, maka nang TPS Dinarbo itu hari apa Bang GS ya? Hari Rabu itu Dinarbo itu kan. Iya. Dinarbo itu di tanggal berapa? Maksud saya itu. Tanggal berapa? Tanggal 14 Februari 2024. Nah, silakan Pak Doni kepada informasi kepada pemirsa Banyumas TV Cilacap, khususnya sekitar Cilacap, silakan informasikan di tanggal 14 Februari 2024 itu untuk ngapain, atau untuk support, atau dukung, atau nemenin buat apa tadi? Paila dan Pak Caklek tentunya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga masyarakat Banyumas Cilacap berkaitan masalah besok tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa untuk pergi ke TPS, dan di situ di TPS ada namanya amplop warna kuning. Itu warna kuning untuk DPR RI ya. Jangan lupa untuk coblos nomor 6 dari Partai Nasdem, partai nomor 5, nomor urutnya 6. Kalau misalnya ada password ataupun kata-kata K56 kartu kuning, terus 5-nya partainya, 6-nya nomor urutnya. Doni Prianto SMMH. Jangan lupa untuk perubahan yang nyata khususnya Cilacap Banyumas. Dan di samping itu juga kepada warga khususnya Banyumas Cilacap,
Jangan lupa rekan, teman, sejawat, sedulur, sesumur, sekamar. Jangan lupa Dapur selembur. pokoknya intinya 14 Februari jangan lupa pilih Doni Prianto dari Partai Nasdem nomor 6 untuk DPR RI pusatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa. Jangan lupa jangan beli kucing dalam karung. Nah, di sini di GS Mozaik sudah menginformasikan begitu banyak yang sudah terselesaikan pada hari ini. Tak terasa usai sudah GS Mozaik episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan GS Mozaik setiap hari Rabu pukul 23 dan hari Kamis pukul 10 hanya di Banyumas TV. Saya Ani Wikrama bersama rekan saya Bang GS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program GS Mozaik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.